Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama besar kelahiran Khurasan, yaitu Imam Abu Laits As-Samarkandi. Beliau wafat pada tahun 373 Hijriah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin menceritakan kisah malaikat Jibril alaihissalam yang hadir di majelis Nabi Muhammad SAW. Ketika itu malaikat Jibril bertanya tentang hakikat dunia dan akhirat. Muhammad bin Al-Muqadir dari Jabir radhiyallahu an berkata, ketika itu beliau hadir di majelis Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba datang kepada beliau SAW seorang berpakaian putih dengan wajah dan rambut yang sangat bagus, lalu berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Rasulullah. Lalu orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dunia ini?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Bagaikan impian orang tidur, sedang penduduknya bakal dibalas dan disiksa." Orang itu bertanya lagi, "Dan apakah akhirat?" Nabi SAW menjawab, "Kekal, sebagian di surga dan sebagian di neraka." Lalu orang itu bertanya, "Apakah surga itu?" "Gantinya dunia. Bagi orang yang sanggup meninggalkannya, maka ia akan mendapat kesenangan untuk selamanya," jawab baginda Nabi SAW. Orang itu bertanya lagi, "Dan apakah jahanam itu?" Nabi SAW menjawab, "Gantinya dunia. Bagi yang cinta kepadanya, tidak akan bisa lepas dari jahanam untuk selamanya." Lalu malaikat Jibril yang menyamar sebagai salah seorang manusia itu bertanya lagi, "Maka siapakah yang sebaik-baik umat ini?" Nabi SAW menjawab, "Yang berbuat taat ketika di dunia." Kemudian orang itu bertanya, "Bagaimana di dalamnya?" Nabi SAW menjawab, "Bersungguh seperti orang yang mengejar gafilah." Lalu ditanya, "Berapa lama tinggal di dunia?" Nabi SAW menjawab, "Seperti lamanya orang yang tertinggal dari gafilah-gafilah." Orang itu bertanya lagi, "Berapa lamakah antara dunia dan akhirat?" Nabi SAW berkata, "Sekelip mata." Maka pergilah orang itu dan tidak kelihatan. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Itulah Jibril, datang untuk menzuhudkan kamu di dunia dan menggemarkan kamu di akhirat." Imam Abu Laits meriwayatkan sanad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, "Sesungguhnya yang saya khawatirkan atas kamu hanya dua, yaitu pertama, panjang angan-angan, dan yang kedua, menuruti hawa nafsu." Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, mengapa Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai Khalilullah ataupun kesayangan Allah. Maka beliau menjawabnya dengan 3 sebab. Pertama, tiada aku disuruh memilih 2 hal, melainkan aku pilih untuk Allah Ta'ala dari yang lain-lainnya. Kedua, aku tidak pernah risau hati terhadap apa yang dijamin oleh Allah dalam urusan rezekiku. Dan yang ketiga, aku tidak pernah makan siang atau malam, melainkan bersama tetamu. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang niatnya ke akhirat, maka Allah Ta'ala akan menghimpun baginya kekayaan hati, dan dunia akan datang kepadanya merendah diri. Dan siapa yang niatnya dunia, maka Allah Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya, dan menjadikan kemiskinannya selalu membayang di ruang matanya. Tidak akan datang kepadanya dunia, kecuali yang ditentukan baginya." Demikian kisah malaikat Jibril ketika bertanya soal dunia dan akhirat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kisah ini memberi kita motivasi untuk memperbanyak amal soleh di dunia. Adapun kisah lain, yaitu tentang pertanyaan seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW tentang kapan terjadi kiamat. Berikut kisahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau berkata, pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW sedang berada dalam suatu acara dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang Arabi ataupun Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Nabi SAW saat itu terus berbicara. Sebagian yang hadir berkata, beliau SAW mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya. Sementara yang lain mengatakan, sesungguhnya beliau tidak mendengar pertanyaan itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW selesai berbicara, beliau bersabda, di mana orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lalu Arab Badui itu menyahut, saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggu saja kehancuran terjadi, yaitu hari kiamat. Sahabat itu bertanya, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah itu? Nabi menjawab, apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanah yang paling utama bagi manusia adalah amanah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Zat pencipta langit dan bumi. Jika manusia sudah berpaling darinya dan terang-terangan melakukan kezaliman, maka itulah tanda kehancuran. Apalagi belakangan banyak musibah yang menimpa. Musibah demi musibah yang terjadi ini semoga menjadi iktibar bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah. Saatnya introspeksi diri dan tetap husnuzan kepada Allah bahwa Dia adalah Zat yang Maha Pengasih. Semoga apa yang disampaikan Rasulullah SAW lewat sabdanya itu kita jadikan hikmah untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.